Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Jija, mahasiswa magang di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini kita dipertemukan pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang konflik pada diri siswa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan tentang konflik pada diri siswa. Konflik itu kata yang membuat perasaan tidak tenang. Konflik juga menimbulkan suasana yang meresahkan. Konflik sepantasnya wajib kita hindari. Konflik dapat menjauhkan kita dari teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Konflik bisa menjadikan kita BM atau bad mood bahasa sekarang. Konflik itu mengikis rasa percaya diri, dan konflik juga menjadikan hidup kita tidak produktif. Pengertian konflik menurut Robin tahun 1996, konflik dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara dua pendapat atau dua sudut pandang. Yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Konflik juga bisa kita maknai tidak adanya kesesuaian antara harapan yang diperjuangkan dengan kenyataan atau realitas yang kita hadapi atau kita terima. Pada umumnya, konflik akan berakibat buruk, seperti rasa resah, takut, cemas, dan lain-lain. Sedangkan yang menyangkut orang lain, konflik bisa mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya, menjauhkan kita dari teman, menimbulkan pertentangan, sehingga apabila dibiarkan lebih lanjut akan menimbulkan perkelahian. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya konflik juga terkandung hal-hal positif sebagai berikut menurut Johnson tahun 1981. Yang pertama, konflik dapat membuat kita sadar bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat memotivasi kita untuk segera memecahkan masalah yang selama ini tidak kita sadari dengan jelas. Yang ketiga, konflik dapat memunculkan kesadaran dan memotivasi kita untuk melakukan berbagai perubahan dalam diri kita. Yang keempat, konflik juga dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, di slide yang berikutnya. Yang kelima, munculnya konflik dalam ragam pendapat bisa membuat kita ke arah pencapaian keputusan bersama yang lebih matang atau adil. Yang keenam, konflik juga dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering terjadi dan muncul dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang ketujuh, konflik juga dapat membuat kita sadar tentang diri kita sebenarnya. Yang terakhir, konflik bahkan dapat menjadi sumber hiburan. Reaksi terhadap konflik, berbagai bentuk reaksi kita dalam menghadapi berbagai konflik diantaranya sebagai berikut. Ada avoidance atau menghindar. Tidak semua konflik bisa kita hindari, tetapi meminimalisir konflik dengan sebisa mungkin, menghindar benturan kepentingan. Yang kedua, collaboration, bekerja sama mewujudkan keinginan dan kepentingan untuk sebuah tujuan akan mengurangi potensi timbulnya konflik. Kompromi, mengkompromikan masalah yang kita hadapi dengan win-win solution. Masing-masing pihak tidak dirugikan dan merasa sebagai pemenang. Selanjutnya, competition, bersaing. Cara ini menjadikan salah satu pihak pemenang dan pihak lain menjadi pecundang atau yang kalah. Selanjutnya, accommodation atau akomodatif, merelakan hak kita diambil orang lain demi menghindar terjadinya konflik. Kiat-kiat siswa menghadapi konflik. Yang pertama, tetap percaya pada seorang yang sedang bermasalah dengan kita. Ingat bahwa hubungan persaudaraan atau persahabatan tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, Anda harus tetap percaya bahwa masing-masing bisa menjaga hubungan yang harmonis tersebut. Yang kedua, bicara dari hati ke hati. Ketika sedang menghadapi konflik dengan seseorang, usahakan Anda selalu untuk bisa membicarakan dengan baik
yaitu dari hati ke hati, sehingga dengan demikian Anda akan mengerti apa yang sebenarnya teman Anda inginkan, dan mungkin teman Anda juga akan mengerti apa yang sebenarnya Anda inginkan. Yang ketiga, curhat yang benar. Lakukan curhat dengan memilih tempat yang paling tepat. Apabila Anda salah memilih tempat curhat atau teman curhat, hal-hal buruk yang tidak Anda inginkan bisa terjadi. Curhatlah kepada mereka yang memahami masalahmu, misalnya seperti guru BK, teman karib, atau orang tuamu. Selanjutnya ada, kenanglah hal-hal lucu yang pernah Anda alami dengan teman Anda tersebut. Yang selanjutnya lagi, beri maaf. Pernahkah kamu menemui orang yang berkata, udahlah, kamu dah, aku maafkan, tapi jangan temuin aku lagi. Atau sebaliknya, pokoknya aku gak maafin dia sebelum dia minta maaf ke aku. Wah, yang begini nih, yang menyebabkan konflik sulit teratasi. Selanjutnya, introspeksi. Jangan langsung menyalahkan teman Anda yang menyebabkan konflik tersebut, tetapi Anda juga harus introspeksi diri, jangan-jangan Anda nih biang keladinya. Selanjutnya, jalin komunikasi. Komunikasi yang diperlukan sehingga dengan komunikasi tersebut Anda dapat saling mengerti keinginan masing-masing. Jadi, komunikasi dalam sebuah persahabatan atau pertemanan itu sangat penting untuk menghindari konflik. Selanjutnya, bertentangan dengan teman atau bertengkar dengan teman adalah hal yang wajar, tetapi yang lebih penting kemampuan dan kemauan kalian menyelesaikan masalah. Terakhir, salam perdamaian. Nah, materi kita tentang konflik pada diri siswa udah selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di materi yang keempat, akan kita bahas. Tunggu saja pertemuannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.